Kan kisah nyata sedikit, nah saya tambahin dikit. Masih ada waktu Pak MC, Ustadz? Masih ada waktu. Kelihatannya sampai asar ini saya. Ada sepatah, yaitu Imam Syafi'i. Nanti mohon kiranya kalau para asatidz mendapati saya salah diingatkan. Imam Syafi'i itu punya tipe, tidak terlalu suka sama orang kaya. Itu Imam Syafi'i. Kalau orang itu alim, kaya, tidak suka. Qadarullah diuji. Gurunya Imam Malik kaya raya. Satu waktu gurunya Imam Syafi'i itu ngundang Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, Syafi'i, kelihatannya ilmuku sudah mulai habis. Sudah mulai habis. Kelihatannya kamu harus belajar kepada madhab Imam Abu Hanifah sana. Tapi Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Ada salah satu ulama yang kamu patut mendapatkan ilmu darinya. Namanya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Datangi orangnya, kamu ambil ilmu darinya. Imam Syafi'i akhirnya mengatakan, siap, diperintah guru. Kalau udah diperintah guru, nak, siap, nak. Saya itu kalau Ustadz Mustaqim sudah merintah, ya sudah, nggak ada lagi lain-lain gitu. Nggak terpaksa, tapi saya taat. Maka beliau mengatakan, ya siap. Pergilah beliau ke Baghdad, nak. Tahu antum ketika pertama kali bertamu ke rumahnya Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Muhammad Hasan Asy-Syaibani saat itu lagi di depan meja ngitung dinar, ngitung dirham. Imam Syafi'i di dalam hatinya, gimana sih ini orang alim malah ngitungin dinar, malah ngitungin dirham. Karena Imam Syafi'i memang agak kurang suka sama orang alim yang kaya raya. Muhammad Hasan Asy-Syaibani dengan basirahnya tahu Imam Syafi'i ini melihat sesuatu yang kurang nyaman. Lalu Muhammad Hasan Asy-Syaibani mengatakan, ini Syafi'i, kamu muridnya Imam Malik kan? Iya, sini. Gimana kalau dirham dan dinar ini, yuk kita kasihkan kepada orang dolim supaya bisa minum khamar, supaya bisa minum zina, supaya bisa melakukan kejahatan. Yuk kita bagi-bagi yuk kepada orang-orang yang jahat itu supaya mereka bisa melaksanakan kemaksiatan. Seketika wajahnya Imam Syafi'i berubah total. Lalu Imam Syafi'i langsung mengatakan, jangan guruku, biarlah dinar dan dirham itu di tanganmu. Kalau dinar dan dirham itu di tanganmu, akan ada banyak sekolahan, ada madaris, ada kutab yang akan terbangun. Kalau engkau yang menggenggamnya dan engkaulah yang mengaturnya. Muhammad Hasan Asy-Syaibani langsung tersenyum. Kena kamu. Nah, ini tambahan dari saya di kitab. Akhirnya Imam Syafi'i betul-betul semenjak saat itu berubah. Kalian jadi dai, kalau bisa jadi pedagang, pebisnis, ikutin materi-materi tentang masalah ekonomi. Saya aja masih belajar, nak. Saya ngikutin materi kuliah kemarin, materi ekonomi perdagangan sama Mas Dodi, ini orangnya ada. Masalah materi positioning saya belajar. Walaupun saya sempat bingung ini ngomong apa ini. Tapi ini belajar, nak. Masalah perdagangan. Supaya apa? Supaya semenjak dini kalian bisa untuk mengelola harta. Lihat itu. Kepada ustadz-ustadz kalian. Ustadz Abu Fatihah. Mana Ustadz Abu Fatihah? Ada di sini, Masya Allah. Beliau pedagang semenjak tahun 97. Saya saksi sejarah. Beliau sudah mendagangkan kitab, buku. Itulah beliau. Ustadz Mustaqim juga seorang pedagang. Kenapa kami tetap harus belajar berdagang dan berbisnis, Ustadz? Kenapa harus itu terjadi? Supaya kalian itu gus jigang, bagus ngaji, bagus dagang. Itu slogannya Imam Syafi'i, itu slogannya Sunan Kudus. Supaya kalian nanti jangan sampai akhirnya diremehkan orang. Berdaganglah, berbisnislah, supaya kalian bisa mendapatkan rezeki. Makanya apa? Bangun sistem dakwah yang bagus, bangun sistem dakwah yang terbaik. Tapi bangun itu ekonomi yang baik untuk kehidupan kalian supaya menopang perjalanan dakwah kalian. Dan kalian diberikan respek atas ilmunya dan atas hartanya. Dan itu supaya kita bisa melembutkan hati mereka. Dalam sistem ekonomi yang nanti kalian geluti kalau kalian belajar. Maka rezeki kalian ditentukan dengan proses kesungguhan kalian. Kalau kalian belajarnya serius, maka kalian akan mendapatkan rezeki insya Allah kalau Allah menakdirkan. Dan ingat kaedahnya rezeki. Kaedahnya rezeki itu adalah sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Kalau Allah menurunkan air hujan sebagaimana itu Allah menurunkan rezeki, siapapun yang membuka mulut, rezekinya sebesar mulut. Siapapun yang membawa ember, rezekinya sebesar ember. Siapapun yang membawa toren, rezekinya sebesar toren. Dan siapapun yang membuat waduk,
rezekinya sebesar waduk. Dan kalian nanti jangan membuka mulut doang, bawa torun bangun waduk, supaya nanti datang ke Darus Syahadah itu nanya, ini yang belum dibangun yang mana Ustaz? Agak-agak sombong tapi oh ini masjid belum dibangun. Oh ya sudah, kurang berapa masjidnya, kurang berapa ini Ustaz Mustaqim, saya promokan sekalian. Kurang 4M, kecil itu. Ini lulusannya berapa ini? 47 itu. Berapa lulusannya? 300. Ya sudah, bareng-bareng ayo kita wujudkan itu masjid. Cuma 4M. Lalu datang kalian dengan rezeki kalian untuk memberikan rezeki. Kurang berapa Ustaz? 4M. Insya Allah saya transfer 6M ya Ustaz. Semoga Allah mengampuni kesombongannya. Tapi itulah yang kita peroleh dan kita dapatkan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian. Majelis ilmu tidak boleh lama-lama. Idza tawallal majlis maka nali syaitan nasibu. Majelis ilmu itu kalau banyak terlalu lama, banyak setannya. Sebelum setannya pada hadir, mari kita tutup dan mari kita akhiri. Dan ternyata makanan sudah dihadirkan. Ini sebenarnya sinyal dan tanda. Saya orangnya sensitif sekali ya. Ini sudah tanda kalau saya sudah habis dan time out. Semoga kalian diberkahi oleh Allah. Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupan kalian dan dakwah kalian. Terakhir ya nak, jangan lupa belikan bapakmu batik, belikan pertama kali kalau dapat rezeki ibumu daster. Dan jangan lupa ya Pak, ayam bakar sentot menunggu bersama anak. Sentit. Itulah enaknya kalau khotbah wadah disampaikan sama santri sendiri. Jadi semuanya tahu di sini. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kami dan menjaga kami di dalam keikhlasan dan di dalam kebaikan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf, ngapunten kepada para alim, para ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini kalau tingkah dan cara saya berbicara tidak menyamankan dan tidak membuat kita merasa mendapatkan kebaikan. Mohon maaf, hanya kepada Allah kami beristighfar dan memohon ampunan. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.